Anda sudah melihat dalam tayangan tadi bagaimana masing-masing pasangan calon, terutama paslon nomor urut 1 dan 3 yang berkontestasi di pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta ini saling klaim soal perolehan suara, perolehan angka pada saat kemudian pilkada serentak berlangsung. Nah, untuk bisa menanggapi mengenai hal ini, tentunya kita akan hadirkan perwakilan dari masing-masing pasangan calon, tapi sudah hadir juga di samping saya pengamat politik Universitas Indonesia yaitu Bapak Cecep Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak Cecep. Malam Mbak. Malam Pak Cecep. Kemudian juga sudah hadir secara daring, ini akan menyuarakan bagaimana pandangan dari pasangan nomor urut 3 yaitu Pramono Rano. Beliau merupakan jubir pasangan Pramono Rano, ada Bang Ciko Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Ciko. Waalaikumsalam, malam Putri, malam Kang Cecep. Malam Baik, Bang Ciko. Ya, kami masih coba menghubungi perwakilan dari pasangan calon nomor urut 1. Sepertinya juga sudah bergabung dengan kita, ada Bang Ramdan Alamsyah. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti kita akan coba hubungi kembali. Tapi kita akan dengarkan terlebih dahulu dari Bang Ciko. Bang Ciko, ini kok begitu yakin sih ketika kemudian paslon nomor urut 1 ini mengatakan 2 putaran dari hasil penghitungan suara internal mereka. Tapi kemudian paslon nomor urut 3 ini dari hasil penghitungan internal juga mengklaim bahwa kemenangan sudah di tangan, sudah deklarasi dan cukup 1 putaran saja. Bang Ciko. Ya, di sini perbedaannya dan saya koreksi sedikit Putri. Kami tidak berbasis hitungan di internal, tapi kami berbasis hitungan di KPU, di PPK atau di kecamatan-kecamatan yang sudah selesai kemarin. PPK di seluruh kecamatan, 44 kecamatan di Jakarta sudah selesai menghitung dan semua sesuai dengan hitungan awal dan termasuk hitungan kami di awal di minggu lalu yaitu 50,% suara bagi pasangan Mas Pramono Anung dan Bang Dul atau Rano Karno. Itu satu. Nah, hari ini sedang terjadi sekarang berjalan perhitungan di tingkat kota karena penghitungan itu berjenjang ya. Jadi sebenarnya lebih ke untuk menegaskan apakah penghitungan di tingkat kecamatan kemarin akan disepakati lagi, hasilnya akan sama dan di beberapa kota, wilayah kota sudah terjadi dan sudah selesai seperti Jakarta Barat, Jakarta Selatan sebentar lagi dan semuanya alhamdulillah sama. Jadi kami tidak klaim dalam tanda kutip, artinya klaim sepihak hanya sesuai dengan hitungan internal. Tapi ini adalah hitungan yang memang sudah terjadi dan sudah ditetapkan di seluruh kecamatan kemarin, di semua PPK, di mana kami memperoleh suara 50,07%. Suara yang cukup signifikan karena kalau dibilang 0,7 suara itu seakan kecil, tapi itu kan persentase, sesungguhnya itu mencapai 3.000-an suara. Jadi kemenangan kami cukup signifikan dan tentu kami tetap menghormati proses pemilu ini yang masih penghitungannya berjenjang dan tinggal penetapan saja ke depannya setelah semua kota selesai dan kabupaten kepulauan Seribu, berikutnya adalah nanti tingkat provinsi. Jadi itulah jenjang yang terakhir dan alhamdulillah sampai hari ini, sampai detik ini dan masih berjalan di berbagai kota, saya rasa Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat belum selesai. Itu fix bahwa tidak ada perubahan suara dari tingkat kecamatan kemarin. Jadi alhamdulillah kalau ibarat kata ada de facto dan de jure, sesungguhnya secara de facto kita semua tahu bahwa memang suara kami di 50,07 dan kemenangan ini adalah kemenangan 1 putaran. Tinggal menunggu keputusan de jure yang tentunya kita hargai. Di mana disitulah nanti kita betul-betul akan ditetapkan sebagai pemenang, kemudian Mas Pram dan Bang Dul dalam waktu dekat di bulan Februari kalau nggak salah, insya Allah akan dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur. Baik, itu pandangan suara dari perwakilan paslon nomor urut 3. Kita juga akan dengarkan bagaimana pandangan dari Bang Ramdan Alamsyah selaku Sekretaris DPW Partai Perindo Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Ramdan. Salam koreksi ya Mbak, saya di Golkar Mbak, bukan di Perindo. Baik, mohon maaf sekali. Sekretaris DPW Partai Golkar Jakarta, Bang Ramdan Alamsyah. Baik, Bang Ramdan, di saat kemudian begitu yakin, ya di saat paslon 3 ini begitu yakin dengan hitungannya, kemudian juga tadi dari hitungan bukan hitungan internal, tapi memang melihat dari perolehan angka demi angka di berbagai macam TPS. Tapi kemudian paslon nomor urut 1 ini masih yakin bahwa akan ada kesempatan putaran kedua. Silakan Bang Ramdan. Begini, PD sih boleh ya untuk menang, tapi
semua ini melalui proses rekapitulasi dan proses pleno. Masih ada pleno tingkat kota yang belum dijalani sampai di tingkat provinsi nantinya. Nah, artinya apa? Masih ada jenjang yang memang nanti dibuka kembali setiap kecamatan, dihitung ulang apakah terjadi kesalahan atau tidak. Terlepas daripada itu, kita tidak menyoroti daripada hasil yang hari ini sudah versi masing-masing kita punya ya. Tapi yang kita soroti hari ini adalah bentuk daripada rangkaian pemilu yang menurut kami satu kegagalan fatal yang dilakukan oleh KPU, bahwa partisipasi yang terjadi pada kali ini itu jauh dari harapan masyarakat. Kemudian teman-teman KPU beranggapan dan membuat satu narasi yang menurut kami ini kurang cerdas gitu loh. Apa itu dinarasikan bahwa masyarakat memang tidak menggunakan hak pilihnya lantaran terlalu jengah dengan keadaan politik atau terlalu jengah dengan pemilu yang dilakukan berurutan. Nah, pada faktanya kami temukan hari ini kami ke Bawaslu meminta pertanggungjawaban daripada Bawaslu sebagai pengawas daripada pemilu ini tentang adanya C6 atau undangan yang secara masif tidak diterima oleh masyarakat. Kami menemukan bukti-bukti data yang sudah direkap bahwa partisipasi ini ada bahkan yang hanya 15%, Mbak, di setiap satu TPS. Ada yang hanya 19%, 20%, dan itu bentuknya masif. Pertanyaan kami adalah ketika misalkan ketidakikutsertaan masyarakat dalam memilih ini hanya lantaran jengah, kenapa di daerah-daerah lain banyak, bahkan di beberapa daerah yang kota kosong menang gitu loh. Artinya anggaran yang besar yang diberikan pemerintah DKI Jakarta hampir 1 triliun loh kepada KPU, KPU kerjanya sampai sejauh mana? Partisipasi kok bisa jauh dari harapan yang kita kita harapkan. Nah, pertanyaannya adalah kalau hari ini andai kata bahasa menghayal lah 03 menang 50,07. Apakah kemudian legitimasi itu tidak dipertanyakan kembali? Bahwa dari seluruh suara yang masuk hanya separuh saja. Dan bahkan separuh itu hanya 50% setelah dipotong yang suara tidak sah, kan gitu Mbak. Artinya apa? Jauh sekali Mbak. Dan ini kami katakan ada gerakan TSM yang memang kami duga kuat terjadi di Jakarta, yakni bagaimana caranya supaya masyarakat yang memiliki hak suara, kan gitu, dengan alasan bahwa C6 itu sudah disampaikan atau bahkan C6 sudah diumumkan boleh mencoblos dengan KTP dan sebagainya. Tapi faktanya mereka oleh sebagian PPS itu tidak diberikan. Dan data-data yang sudah kami sampaikan ke KPU bahwa kami sangat miris gitu loh Mbak. Ketika contoh satu saja Mbak, ada PSU yang sudah direkomendasikan oleh Panwaslu Kebayoran Lama, tapi oleh PPK Kebayoran Lama ditolak. Baik. Artinya apa? Rekomendasi yang dilakukan itu pun ditolak gitu. Di Jakarta Timur kejadian lagi. Bahwa sebentar yang dipotong. Satu lagi, bahwa di Jakarta Timur pada saat yang mencoblos yang oknum-oknum itu sudah dilaporkan ke polisi, sudah diserahkan, akan tetapi direduksinya pasal 112 terkait dengan PSU. Ini yang kalau dikatakan yang bisa melakukan TSM hanyalah yang punya kekuasaan. Jangan salah, ada silent power yang bergerak yang memang kita sedang telusuri dan sedang kita uber. Ini menjadi permasalahan. Kenapa kemudian di Jakarta yang masyarakatnya tergolong sudah cukup pendidikan, kemudian di perkotaan, tapi partisipasinya ini jauh daripada daerah-daerah yang notabene masih ada pegunungan, masih ada sesuatu jarak yang sangat begitu jauh dari kota, itu mereka masih antusias. Pertanyaannya, apakah sesederhana itu KPU hanya mengucapkan dan membentuk satu opini karena masyarakat jengah? Menurut saya
masyarakat hari ini sedang dipertontonkan sikap dan perilaku daripada penyelenggara yang tidak profesional. Dan wajar ketika kami mempertanyakan juga, Mbak, legitimasinya apa gitu loh. Ketika bicara mengklaim hanya sebatas itu gitu loh. Baik, kami harus potong karena kami harus jeda, nanti kita lanjutkan setelah jeda. Bang Ramdan, siapa yang Anda maksud tadi, yang Anda arahkan kemudian melakukan gerakan TSM tadi? Tapi nanti silakan dijawab setelah jeda. Termasuk juga apakah kemudian tingkat partisipasi yang rendah ini berpengaruh terhadap legitimasi nanti hasil dari pilkada ini? Nanti Pak Cecep bisa berikan pandangan, setelah jeda kami bisa kembali dan lanjutkan pembahasan sesaat lagi. Kita lanjutkan perbincangan. Pak Cecep, apa sebenarnya pengaruh hubungan dari turunnya tingkat pemilih ini terhadap kemudian nanti termasuk juga hasil dari jika sudah diumumkan oleh pihak KPU Jakarta? Apakah kemudian mendelegitimasi itu? Enggak, jadi memang kalau kita bicara rendahnya tingkat partisipasi ya, dampaknya terhadap legitimasi ada dua hal. Pertama masalah legitimasi politik itu sendiri, kemudian yang kedua masalah kepercayaan publik. Memang nanti dalam jangka panjang masalah apatisme terhadap politik itu sendiri. Yang pertama masalah legitimasi, memang di sini tantangan yang akan dihadapi oleh pemimpin terpilih jika memang legitimasinya tidak terlalu tinggi, itu memang membangun konsensus ke depannya. Bagaimana proses 5 tahun ke depan itu harus dibangun dengan baik oleh pemimpin terpilih. Kalau kemudian yang kedua membangun kepercayaan publik ya, bagaimana kemudian dalam 5 tahun ke depan dirinya perlu ya untuk dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan itu membutuhkan dukungan publik. Tapi saya kira kan dengan hasil yang kemarin ya, kemudian dengan dukungan partai politik pendukung di DPRD nanti, itu saya kira bisa dilakukan komunikasi politik ya. Sehingga kemudian masalah kepercayaan publik atau legitimasi itu bisa terbangun juga nanti ke depannya. Baik. Nah, tapi yang dikhawatirkan apatisme ya. Memang kita bicara masalah tinggi yang angka golput ya. Itu kan yang menggunakan hanya 50% lebih ya, kurang dari 60%. Ini memang tantangan. Kenapa bisa seperti ini? Apakah kejengahan tadi atau apatis terhadap sistem yang ada atau kekecewaan terhadap partai atau memang sudah jenuh dengan ritme politik yang politik nasional ya, apalagi di Jakarta kan politik nasional. Jadi itu semua yang saya kira variabel ini yang membentuk akhirnya mereka juga enggan ya untuk masuk ke TPS Rabu pekan lalu gitu. Iya, tapi apakah jika tingkat partisipasi rendah ini bisa menjadi alasan diadakannya kembali putaran kedua, apalagi kemudian jika tadi Bang Ramdan katakan ini banyak sekali para calon pemilih yang tidak menerima undangan C6 dan sebagainya, apakah bisa? Sebenarnya kalau memang ada data-data tersebut disampaikan saja ke Pak Bawaslu atau Panwas ya. Jadi tinggal tindak lanjuti, kalaupun nanti hasilnya sudah ditetapkan, ada yang tidak sesuai dengan yang dinyatakan ya, misalnya ya bisa ajukan aja banding misalnya ke MK misalnya. Tapi poinnya adalah ini proses kan masih berjalan ya proses masih berjalan. Kita lihat bagaimana kenapa sih bisa muncul apakah 1 putaran 2 putaran. Ini kan karena memang di Rabu lalu di sore kan sudah mulai quick count ya. Nah, beberapa lembaga survei yang mengeluarkan hasil quick count memang berbeda-beda, tapi marginnya tipis. Nah ini ya, beda margin tipis ini kemudian membuat dua tim ini utamanya ya untuk kemudian mendeklar ya proklaim kemenangannya 1 putaran atau ini butuh 2 putaran misalnya. Nah, yang kedua kemudian kenapa bisa muncul diskursus seperti ini? Karena memang masing-masing punya tim internal. Memang tadi ya dari 03 misalnya dia cek juga di PPK nanti tingkat kota. Ini kan memang berjenjang. Memang harapannya nanti KPUD ya provinsi ini bisa seoptimal mungkin ya untuk menetapkan sehingga kemudian jelas siapa terang benderang gitu siapa pemenang atau siapa yang meraih suara terbanyak ya di Pilkada DKI. Iya, Bang Ciko bisa berikan tanggapan terhadap narasi rendahnya tingkat pemilih ini yang terjadi pada Pilkada Jakarta lalu yang kemudian juga disampaikan oleh pasangan ataupun juga tim pemenangan pasangan calon nomor urut 1. Bang Ramdan tadi sudah sampaikan. Bang Ciko silakan. Rendahnya tingkat pemilih ini berlaku di seluruh Indonesia. Kalau kita lihat hampir di semua provinsi menurun dari Pileg dan Pilpres kemarin. Yaitu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara soal golput, artinya orang yang tidak datang untuk memilih itu juga adalah hak dalam demokrasi. Dan kita tidak bisa mengatakan bahwa kalau yang milih sekian persen kemudian tidak legitimate. Kalau kita bandingkan dengan negara seperti Amerika Serikat sejak John Kennedy terbunuh di tahun 60-an,
tingkat pemilihnya tidak pernah lebih dari 50%. Dan kita tidak bisa juga mengatakan bahwa itu karena masyarakatnya tidak terdidik atau kurang pendidikan. Nah, mereka mendapatkan pemilih yang tinggi di 60% ketika memilih Obama di tahun 2020. Ini data dan fakta ya. Jadi pada prinsipnya gini, kalau kita bukan berarti senang dengan tingkat pemilih yang rendah, kita menyayangkan. Tapi ini bukan hanya kritik kepada penyelenggara, tapi menurut kami ini adalah harus mengevaluasi diri kita masing-masing, termasuk kami di pendukung 03 itu bagaimana kok kami gagal untuk bisa mengajak masyarakat untuk memilih paslon kami dan berbondong-bondong datang gitu. Begitu juga rasa-rasanya itu juga harus dilakukan oleh pendukung paslon lain, karena ini adalah suatu wake up call bagi partai politik yang tentu salah satu tugasnya adalah untuk membangkitkan gairah masyarakat untuk memilih paslon. Nah, terkait dengan surat pemberitahuan atau C6, jadi kita harus ubah ya, karena ini bukan surat undangan, ini surat pemberitahuan. Kalau undangan itu kalau nggak dikasih kan artinya Anda nggak diundang. Kalau surat pemberitahuan itu hanya diberitahukan bahwa pada hari ini Anda akan memilih di TPS mana, karena surat itu tidak ada hubungannya dengan apakah Anda terdaftar di DPT atau tidak. Jadi Anda terdaftar di DPT sudah pasti, kalaupun Anda tidak dapat surat pemberitahuan atau C6, Anda dapat datang dan memilih. Dan ini terjadi di mana-mana. Dan terkait dengan itu, kami juga merasa bukan hanya para calon pemilih paslon lain yang tidak mendapat surat pemberitahuan, ini terjadi juga bahkan di keluarga saya sendiri, di mana tentunya RT, RW atau KPPS-nya juga mengetahui rumah A, B, C, D ini kira-kira akan memilih paslon siapa gitu. Tapi kan kami juga nggak bisa menyalahkan kalau bicara soal kelalaian dalam administrasi atau kami menduga-duga terkait dengan adanya hal-hal yang disengaja gitu. Nah, kembali lagi kalau kita bicara soal ini, rasa-rasanya paslon dari pihak kami, Mas Pram dan Bang Dul, dan juga partai pendukungnya yang minim berada dalam kekuasaan, kok nggak mungkin lah bisa mengatur-ngatur hal-hal seperti ini. Ya, gitu. Kami tidak mengatakan paslon lain yang tentunya anggota DPRD-nya 80% dari total kursi di DPRD itu juga bisa mengatur-ngatur begitu, bukan begitu. Tapi pada prinsipnya gini, kita menyayangkan tingkat partisipasi yang rendah, tapi kita nggak bisa bicara soal legitimasi begitu saja. Seperti saya sampaikan tadi, bahwa tidak memilih itu juga adalah suatu pilihan yang sah dalam demokrasi. Dan kemudian jangan mengatakan, oh kami kemudian tidak legitimate, misalnya kalau mendapat 50,07%, ya kalau itu kan nanti kita balikin lagi, yang dapat 39% apa lebih legitimate, kan enggak juga, kan gitu. Jadi intinya kita menghargai, kita menghormati proses yang berjenjang ini sedang berjalan, tapi saya ingin kembali lagi mengkoreksi kata-kata terkait quick count. Quick count itu basi, kita nggak bicara soal quick count kok. Kita bicara soal penghitungan di kecamatan yang sudah selesai kemarin dan sudah menyatakan bahwa memang suaranya 50,07 bagi paslon kami, dan sekarang tingkat kota sedang dilakukan juga penghitungan, istilahnya check and recheck lah ya, dan kemudian nanti tingkat provinsi, dan insya Allah tingkat kota hari ini yang juga akan selesai. So far dari semua kota yang sudah, Jakarta Barat dan beberapa mayoritas di Jakarta Selatan juga udah hampir selesai rasa-rasanya, itu juga sesuai dengan hasil perhitungan di kecamatan tadi. Harapan kami tentu kemenangan satu putaran di tangan, dan bagi kami kalau melihat dari perhitungan berjenjang ini secara de facto ya memang sudah satu putaran saja, tapi tetap kami menghargai proses dan menunggu keputusan yang nanti akan menjadi sah de jure-nya. Dan mudah-mudahan pemilu ini berjalan lancar pada akhirnya juga tanpa arah melintang. Dan kita bisa kembali bekerja sama. Jadi semua partai politik tentunya akan bahu-membahu tanpa memandang bulu siapa yang menang, siapa yang kalah, untuk kemudian membangun Jakarta yang berkeadilan. Baik, Bang Ramdan, nggak mempengaruhi kok Bang Ramdan, partisipasi yang rendah dengan legitimasi. Bahkan juga tadi Bang Ciko mengatakan, kalau memang itu betul ke partai ya, ataupun juga paslon nomor 3 yang menang, ayo kemudian merangkul untuk bisa bersama-sama dengan partai-partai lainnya, Bang Ramdan. Iya, jadi gini ya, ini saya garis bawahi ya. Beda hal tidak menggunakan hak suaranya. Kalau tidak menggunakan hak suaranya itu berarti sudah diberikan pemberitahuan atau surat undangan. Oke? Yang jadi masalah ini Mbak, yang kita permasalahkan adalah orang-orang banyak
yang tidak mendapatkan undangan, bukan menggunakan hak suaranya tidak mau, tapi yang kami mempermasalahkan bahwa ada gerakan masif. Nih, terbukti Mbak, karena ada laporan masyarakat yang tidak menerima undangan. Dia punya hak suara, tapi tidak diberitahukan di mana TPS-nya, dia nggak tahu. Siapa dan bagaimananya mereka nggak tahu. Dan mereka tuh pengen mencoblos. Nah, inilah orang-orang yang kemudian melaporkan permasalahan tidak menerimanya mereka C6, ini yang dilaporkan ke Bawaslu. Yang kita permasalahkan ini bukan orang yang kita tidak tahu, dia sudah terima C6 tapi tidak mencoblos. Yang kami garis bawahi sekali lagi, yang kami permasalahkan. Saya ulangi sekali lagi, banyak PPS tidak menyebarkan undangan kepada orang-orang yang berhak memiliki hak suara terdaftar di DPT. Anda sudah laporkan hari ini, Bang? Ada juga. Ini laporannya masif, Mbak, di seluruh daerah. Jakarta Barat, Utara, Timur, jumlahnya itu ada ratusan TPS. Nah, ini sejalan dengan temuan kami bahwa banyak TPS yang hanya penggunaan hak suaranya itu di bawah 30%. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah tidak diberikannya surat C6 ini adalah TSM? Karena kenapa? Yang tadi saya katakan, terstruktur, ya. Yang tadi Ciko juga bilang, kami nggak punya kekuatan, tapi faktanya yang memegang surat undangan itu adalah orang yang legitimate, orang yang memang diberikan haknya oleh negara. Siapa mereka? KPU melalui PPS. Kemudian terstruktur, sistematis, jelas Mbak. Sistem itu hanya dimiliki oleh KPU. Bukan kami peserta, bukan kami ormas, bukan. Di sana sudah jelas tergambarkan tuh, terstruktur, sistematis, dan masif. Masifnya di mana? Ternyata tidak hanya terjadi di Jakarta Barat, Utara, Timur, Pusat, dan hampir di seluruh TPS ada undangan yang tidak terbagi. Karena apa? Kapasitas orang-orang yang hari ini menyelenggarakan di PPS itu banyak tidak dilibatkan. Bahkan kami menemui kasus di Jakarta Utara, seorang RT yang setiap hari berinteraksi dengan masyarakat tidak dilibatkan dan bahkan tidak punya undangan. Ini ironi, Mbak. Dan Anda merasa dirugikan, pasangan calon Anda merasa dirugikan mengenai hal ini. Loh, kami hanya membela hak-hak dasar berdasarkan Undang-Undang Dasar dipilih dan memilih. Dan yang tadi dijelaskan sama Ciko, orang-orang itu tidak mau menggunakan. Bagi mereka yang terima C6 tapi dia tidak menggunakan, itu adalah hak. Betul. Mereka yang sudah diberikan C6 tapi tidak mau nyoblos, itu hak mereka. Akan tetapi ada sebagian besar orang-orang yang ingin mencoblos tidak diberikan undangan untuk mencoblos. Inilah yang jadi masalah. Baik Bang, tahan sampai di situ. Pak Cecep akan berikan tanggapan. Anda menilai hal yang sama bahwa ini merupakan gerakan yang terstruktur, masif begitu, sehingga kemudian dari pihak penyelenggara pilkada tidak mengedarkan undangan ataupun juga pemberitahuan, sehingga kemudian tidak ada yang berangkat ataupun juga memberikan hak suaranya, Pak Cecep. Jadi saya kira kalaupun memang itu diduga ya tuduhannya TSM tadi, tentu saja sampaikan saja ke pihak pengawas pemilu sebenarnya. Kalau memang nanti disetujui atau memang terbukti memang TSM, tentu kan akan digelar misalnya permintaan tadi ya untuk PSU misalnya. Tapi kalau nggak ada sebenarnya tidak perlu juga ya melakukan. Karena kita kan ini belum tahu nih, memang itu memang undangan C6 ini merasa tidak menerima ya. Jadi tentukan saja, laporkan saja, biar proses yang berjalan. Kenapa gini? Karena kan kita memilih jalan demokrasi ya, itu ada aturan main sebenarnya. Aturan mainnya apa? Kalau pilkada seperti ini, ada undang-undangnya, ada peraturan, ada PKPU dan seterusnya. Jadi ketika memang tidak berjalan salah satu tahapan itu, atau salah satu kegiatan atau proses itu, laporkan. Itu biar bisa apa? Biar bisa memang terbukti kalau memang TSM atau enggak. Biar kan enggak muncul tuduhan-tuduhan misalnya, ya entah dari pihak yang mana gitu ya, saling menduduh akhirnya.
jika seperti ini gitu. Ya, baik. Nah, Bang Ciko bisa berikan juga tanggapan bahwa memang masih terus berkata dari pasangan calon nomor urut 1 ini yang menjadi sorotan adalah bukan mereka yang tidak menggunakan haknya walaupun sudah diberikan informasi tapi tidak mendapatkan surat tersebut, Bang Ciko. Seperti saya sampaikan tadi bahwa terkait dengan hal ini kan juga artinya edukasi ke masyarakat juga kurang. Bahwa teman-teman atau warga masyarakat ini sesungguhnya apabila sudah terdaftar sebagai pemilih dan ada bisa masuk dicek DVT di websitenya, mereka berhak untuk tetap memilih dan datang. Nah ini juga koreksi bukan hanya bagi penyelenggara tapi juga bagi partai politik. Kami juga mengalami kerugian yang kira-kira sama gitu ya. Kalau kita bicara soal tidak datangnya pemilih misalnya di Jakarta Utara yang kemudian proyeksi kami harus tentunya masyarakat tahu bahwa sebagai partai pendukung utama PDI Perjuangan lah basisnya satu di Jakarta Utara, menangnya tidak sesignifikan yang kami harapkan gitu, walaupun tetap menang gitu. Nah ini juga dilaporkan oleh berbagai masyarakat. Saya setuju Pak Ramdan kok, ada yang nggak setuju bahwa terkait dengan masyarakat yang merasa hak pilihnya jadi tidak bisa berikan di TPS karena tidak dapat surat pemberitahuan. Walaupun tentu itu artinya ada misinformasi atau ketidaktahuan bahwa sesungguhnya mereka tetap bisa datang dan memilih gitu. Ini juga hanya dirugikan itu kosong. Tapi kok tadi misalnya kami menangnya tidak signifikan yang kira gitu. Bahkan di selatan dan timur kami bisa menang lebih banyak. Nah ini sebagai koreksi ke depan bagi pemilu 5 tahun lagi, pilkada 5 tahun yang akan datang, tentunya harus lebih pasif melakukan edukasi politik pada masyarakat dan juga memobilisasi pemilih. Dan harapan kami ke depan ini kan lebih baik sama. Kita juga ingin masyarakat datang berbondong-bondong dan tentunya melebihi 60-70% datang memilih. Dan semoga saja ini terjadi 5 tahun lebih. Nah untuk yang sekarang ya kita lihat aja. Semua juga bisa berbasis saat kita bicara hal-hal terkait pemilu yang kita basiskan harus berdasarkan dengan aturan. Jadi terkait dengan aturan apabila pelanggarannya misalnya ini memenuhi unsur untuk bisa dilakukannya pemungutan suara ulang, itu kan kita lihat dulu. Semua pelanggaran juga bisa menjadi dasar pemungutan suara ulang misalnya, atau apapun itu, nggak semua hal bisa juga dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Ya kita hormati proses ini, namun yang kami ingin tegaskan bahwa hasil penghitungan suara di kecamatan yang sudah selesai, bahwa suara kami tetap bertahan di 50,07 seperti juga suara yang kita lihat di Sirekap di awal-awal setelah pemilihan. Dan sekarang sedang dalam proses tahap penghitungan yang berjenjang di tingkat kota, di mana alhamdulillah di beberapa kota seperti utara barat yang sudah selesai ini, selatan sebentar lagi, pusat juga, semuanya nggak bergeser, masih di angka yang sama. Dan dalam waktu dekat nanti akan ada penghitungan suara tingkat provinsi dan mudah-mudahan suaranya akan tetap. Oke, Bang Ciko. Selanjutnya singkat saja penutup, Bang Ramdan. Silakan Bang Ramdan, singkat saja. Ya, yang pasti kami sudah melaporkan sesuai dengan mekanisme hukum. Yang kami tuntut di sini adalah perbuatan adil daripada Bawaslu. Bahwa apa yang sudah digariskan dari Perbawaslu mengenai mekanisme pemeriksaan terhadap laporan segera dong dilakukan. Jangan menunggu seolah-olah tanggal 7 nanti dengan hapusnya masa. Artinya apa? PSU seolah tidak dilakukan berdasarkan laporan yang kita harapkan. Nah ini yang kemudian mencederai demokrasi yang sedang kita perjuangkan dan sedang kita jaga. Maka dari itu Bawaslu kami meminta sedemikian rupa, jangan sampai contoh Panwaslu kecamatan sudah merekomendasikan PSU saja oleh KPU di Kebayoran Lama atau PPK, tapi tidak mau dilaksanakan. Ini yang kami katakan ada main mata antara dua lembaga ini. Kami cuma minta tolong fair. Ketika memang itu ada pelanggaran etik atau setidaknya tersistem dan terstruktur yang dilakukan oleh KPU dalam hal ini tidak diberikannya
C6 ini harus turun Bawaslu-nya. Jangan kemudian hanya menunggu laporan, setelah dilaporkan tidak diproses sesuai dengan per Bawaslu. Baik, Pak Ramdan, kami dapatkan kesimpulannya, Pak Ramdan. Ya. Apa yang sudah dilaporkan di tingkat kota, tolong ditarik ke provinsi atau kalau perlu ditarik ke pusat untuk segera dieksekusi. Jangan sampai kemudian hak-hak rakyat loh yang melapor, bukan kami. Baik, Bang Ramdan. Hak-hak rakyat kemudian tergadaikan dengan adanya. Bang Ramdan, ya, waktunya juga sangat terbatas ya, mohon maaf. Silakan terakhir juga Pak Cecep, singkat saja. Kalau kita bicara pilkada, ada tahapan sebelum pilkada, hari H dan pasca pilkada, dan sekarang kita masuk ke pasca pilkada. Di sini saya kira semua anak bangsa, ya, elemen-elemen masyarakat sipil, elemen-elemen pendukung demokrasi harus mengawal proses pasca pilkada ini. Bagaimana kemudian kita harus menjemput ya pemimpin-pemimpin terpilih yang dipilih oleh rakyat di wilayah masing-masing. Kita harus kawal agar hasilnya memang sesuai dengan keinginan rakyat. Oke, baik. Terima kasih Pak Cecep. Ya, terima kasih Pak Cecep, narasumber semuanya, Bang Ciko, Bang Ramdan. Terima kasih dan kami masih akan kembali dengan rangkaian kabar-kabar menarik lainnya setelah jeda berikut ini.